Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ke materi, Ibu akan mengabsen kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti kelas ini lengkap ya. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Selanjutnya yaitu materi yang akan kita bahas hari ini adalah definisi turunan fungsi aljabar dan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Materi pertama yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian turunan fungsi aljabar. Apa sih turunan fungsi aljabar itu? Ada yang tahu? Tidak? Atau ada? Baik, Ibu jelasin ya. Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Sampai sini paham? Alhamdulillah paham. Kita lanjut ya. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensiasi. Lalu, untuk pengertian turunan aljabar adalah perluasan dari materi limit fungsi. Sekarang yaitu notasi turunan fungsi aljabar. Ada yang tahu rumusnya bagaimana? Belum tahu ya? Baik, Ibu jelasin ya. Notasi turunan fungsi aljabar rumusnya yaitu dy per dx sama dengan df per dx sama dengan yx. Y aksen sama dengan f aksen x. Selanjutnya yaitu definisi turunan fungsi aljabar yang merupakan perluasan dari materi limit fungsi, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit x mendekati 0 dikali f kali dalam kurung x plus h dikurangi fx per h. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Jika diketahui fungsi fx, fungsi aljabar diperoleh dasar turunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah fx sama dengan a menjadi f aksen x sama dengan 0. Selanjutnya yaitu yang kedua, fx sama dengan a dikali x menjadi f aksen x sama dengan a. Yang ketiga, fx sama dengan a kali x pangkat n menjadi f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurangi 1. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut materi berikutnya. Jika diketahui k suatu konstanta untuk U sama dengan U dikali X dan V dikali Vx, dan masing-masing mempunyai turunan U aksen X dan V aksen X, maka berlaku yang pertama, Fx sama dengan U pangkat F
menjadi f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Kedua, fx sama dengan u plus p menjadi f aksen x sama dengan u aksen plus p aksen. Ketiga, fx sama dengan u dikurangi p menjadi f aksen x sama dengan u aksen dikurangi f aksen. Bagaimana, paham? Kita lanjut ya. Yang keempat yaitu f aksen sama dengan u dikali p menjadi f aksen x sama dengan u aksen dikali p ditambah u dikali p aksen. Kelima, fx sama dengan fu menjadi f aksen x sama dengan f aksen u dikali u aksen. Yang terakhir yaitu fx sama dengan u per p menjadi f aksen x sama dengan dalam kurung u aksen dikali p dikurangi u dikali f aksen per p kuadrat. Bagaimana sampai di sini, paham? Selanjutnya kita ke contoh soal. Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Jadi f aksen x sama dengan 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan hasilnya 3x kuadrat ditambah 2x. Paham? Kita lanjut ya. Selanjutnya contoh kedua yaitu fx sama dengan dalam kurung x ditambah 2 tutup kurung ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 5. Karena ada dua turunan, jadi kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan u sama dengan x plus 2, maka u aksen sama dengan 1. Dan p kita misalkan 2x pangkat 3 dikurangi 5, maka f aksen sama dengan 6x kuadrat. Jadi f aksen x sama dengan u aksen dikali p ditambah u dikali p aksen. U aksen tadi hasilnya 1, p dalam kurung 2x pangkat 3 dikurangi 5 tutup kurung ditambah u dalam kurung x plus 2 dikalikan f aksen tadi berapa? 6x kuadrat. Jadi hasilnya 1 dikali dalam kurung 2x pangkat 3 dikurangi 5 tutup kurung ditambah dalam kurung x ditambah 2 tutup kurung dikali 6x kuadrat. Selanjutnya kita kalikan. 1 dikalikan 2x pangkat 3 hasilnya 2x pangkat 3. 1 dikali 5, maaf tadi 1 dikali negatif 5 yaitu sama dengan negatif 5 ditambah 6x kuadrat dikali x sama dengan 6x pangkat 3 dan ditambah 6x kuadrat dikalikan 2 12x kuadrat. Jadi hasilnya 6x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 8x
X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat dikurangi 5. Bagaimana sampai sini paham? Jika sudah paham, Ibu kasih soal latihan untuk dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.